Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini saya beri judul Sebelum Kita Mati, atau belajar mencukupkan diri. Mari kita berdoa lebih dulu. Kami siap untuk belajar firman-Mu, Bapa. Biarlah Roh Kudus memimpin setiap pribadi kami, sehingga kami boleh siap menerima berkat dari Engkau. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Belajar mencukupkan diri, atau sebelum kita mati. Banyak nasihat, baik dari pakar ekonomi, baik dari guru-guru besar atau orang-orang bijak di tengah-tengah masa pandemi sekarang ini. Banyak orang mendorong untuk melakukan hal-hal yang penting, hal-hal yang kita butuhkan, bukan kita inginkan. Terlebih belajar mencukupkan diri. Hal-hal yang betul-betul tidak kita butuhkan jangan dibeli. Terlebih saat ini kita masuki masa resesi di tengah pandemi ini. Bahkan pertumbuhan ekonomi Kantor firman Tuhan saat ini mengajak, mendorong kita bagaimana kita mencukupkan diri tengah-tengah kehidupan sekarang ini. Belajar dari Agur bin Yaqi, yaitu Amsal 30 ayat 7-9. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Saudara, Agur bin Yaqi, menurut tradisi rabi-rabi Yahudi, yaitu Raja Salomo, raja yang terkenal hikmatnya. Tapi menurut para teolog modern sekarang ini, Agur bin Yaqi adalah orang bijak, orang yang berhikmat yang di luar Yahudi. Tapi kita melihat pengajarannya, Agur bin Yaqi, dia mohon sebelum aku mati. Artinya saat hidup di dunia ini, dengan segala pengalamannya, suka dukanya, memimpin umat Israel saat itu, Agur bin Yaqi, kita melihat kata-kata hikmatnya, yaitu sebelum aku mati, aku mohon kepadamu Tuhan. Inilah doa Agur bin Yaqi, yaitu jauhkanlah dari kecurangan, jauhkanlah dari kebohongan, jangan beri kemiskinan, dan jangan beri kekayaan. Saudara, jauhkan dari kecurangan, itu bagian permohonan kita. Jauhkan dari kebohongan, jauhkan dari kecurangan, jauhkan dari kemiskinan. Itu bagian juga yang sering kita mohon, kita minta, kita doakan kepada Tuhan. Tapi sangat langka kalau doa kita jangan beri kekayaan. Jarang itu. Tapi di sini Agur bin Yaqi dengan segala pengalaman hidupnya, kekuasaannya saat diberi kepercayaan oleh Tuhan, di masa tuanya, Agur bin Yaqi mengajak kita, jauhkanlah dari kecurangan, jauhkanlah dari kebohongan, jauhkanlah dari kemiskinan, dan jangan beri
kekayaan. Ternyata semua Agur bin Yake masa hidupnya, mungkin masa mudanya, kepemimpinannya, segala materi ia miliki. Tapi dengan segala kekayaannya juga justru membuatnya ia jauh dari Tuhannya. Karena itu dia mohon, jangan beri kemiskinan, jangan beri kekayaan, dan jauhkan dari kecurangan dan kebohongan. Jika kita lihat di sini, apa kecurangan Ahab? Apa kebohongan Gehazi? Apa kebohongan Ananias Safira, suami istri di sini? Dan pengalaman Agur bin Yake, atau yang kita kenal Raja Salomo. Doanya luar biasa, dengan segala berkat, dengan segala otoritas yang ia miliki. Selama masa tuanya, dia belajar mencukupkan diri. Ternyata kemiskinan ada bahayanya, ada dampaknya yang luar biasa. Dan kekayaan juga tidak bisa memanage seseorang, juga bahaya luar biasa. Tentu saudara, doa Agur bin Yake dengan segala keberadaan tadi, doa-doanya tadi, ia ingin mencukupkan diri. Apa yang ia miliki, apa yang ia butuhkan, daripada mengejar segala materi, segala kekayaan. Justru Agur bin Yake atau Salomo justru jauh dari Tuhan, jauh dari harapan di dalam kehidupan yang Tuhan amanatkan. Kemiskinan juga sering membuat orang itu menderita susah, tapi kekayaan juga sering menjerumuskan orang itu jauh dari Tuhan. Saudara, saya mengutip seorang yang kaya raya di negeri Tiongkok, yaitu Jack Ma. Jack Ma mengatakan, ketika kamu memiliki uang yang banyak, sebenarnya disitulah kamu cenderung membuat kesalahan. Ini juga yang dialami Agur bin Yake atau Raja Salomo. Tatkala segala hikmat, segala materi, segala kekuasaan ia punyai, justru disinilah ia banyak membuat kesalahan. Jack Ma, seorang yang kaya raya di negeri Tiongkok. Juga kalau kita lihat Bill Gates, kekayaannya itu, kalau saya melihat 1 detik Bill Gates itu penghasilannya 5,5 juta 1 detik. 1 menit itu 60 detik, dikalikan saya hitung itu 8 miliar. 1 hari 24 miliar. Untuk apa uangnya? Ternyata dia juga banyak gunakan untuk mensupport, untuk membantu, untuk menanggulangi negara-negara yang miskin. Dimanfaatkan. Jack Ma beberapa bulan yang lalu mensupport negara-negara ASEAN, terkhusus Indonesia, Thailand, Filipina, dan Malaysia. Saya mencatat ada 2 juta masker support dari Jack Ma. Kekayaannya untuk membantu negara-negara yang kesusahan. 150.000 rapid dan 20.000 APD dan yang lainnya. Jadi kekayaannya untuk mensupport, untuk meringankan beban penderitaan sesamanya. Karena dia menyadari orang yang berlimpah harta, terlebih di tengah penderitaan di lapisan masyarakat di dunia ini, harta bisa digunakan, harta bisa dimanage untuk menolong orang lain. Sehingga apa? Dengan berkat itu
menolong orang, bersyukur, dan itu artinya juga bisa mencukupkan dirinya. Jika kita lihat ayat berikutnya, apa tujuan doa Agur bin Yakih? Ayat 8b dan 9. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jadi tujuan doa tadi supaya bisa menikmati bagiannya. Kalau bagian Tuhan, ya seharusnya kita kembalikan. Bagian kita adalah menikmati. Kalau kita lihat Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita bisa menikmati hasil jerih payah kita, usaha kita, keringat kita, perjuangan kita, itu hasilnya ada sukacita, ada menangan, ada rasa syukur, ada kedamaian, dan ada ketenangan. Bagian berkat-berkat dari Tuhan bisa kita nikmati. Itulah tujuan Agur bin Yakih di dalam doanya, yaitu bisa menikmati bagian, bisa mensyukuri berkat-berkat dari Tuhan. Kita lihat satu tokoh yang luar biasa, yaitu Paulus, Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Artinya apa? Kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kalau kita belajar mencukupkan diri, apa itu yang kita butuhkan? Beda dengan apa yang kita inginkan. Mari saudara, Paulus ini meyakini dengan belajar mencukupkan diri, dengan belajar menikmati jerih payahnya, kita bisa menikmati sukacita dan sejahtera bersama Tuhan. Dampak kemiskinan, dampak kekayaan. Kalau orang luar sana miskin, wah, gelap mata. Dan kalau kekayaan berlebihan tidak bisa memanage, juga justru sebaliknya, orang itu cenderung melupakan Tuhan. Itulah pengalaman Agur bin Yakih, pengalaman Salomo. Kemiskinan bisa membuat orang gelap mata. Kekayaan juga sering membuat orang melupakan Tuhan. Filipi 4, 12-13. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Dalam segala perkara itu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Paulus dengan segala hikmatnya, berkatnya, dia belajar mencukupkan diri. Terlebih di tengah-tengah resesi, tengah-tengah perjuangan kehidupan saat ini. Mari saudara, kita belajar mencukupkan diri. Dengan mencukupkan diri berarti orang itu bisa mensyukuri berkatnya hari ini. Orang itu bisa menikmati indahnya hari ini, dibanding orang yang tidak pernah bersyukur. Hidupnya terus dikejar, sehingga tidak mengalami damai sejahtera. Ayat yang terakhir, jika kita ingat, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan,
Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saat diberkati, bagaimana tetap kita belajar mencukupkan diri, tidak royal, tidak berfoya-foya. Terus saat tidak ada kita bingung sendiri. Mari saudara, dalam keadaan apapun belajar mencukupkan diri. Dan pesan Tuhan Yesus, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tidak lebih, tidak kurang. Yesus mengajari kita. Dengan belajar mencukupkan diri, berarti kita menghargai berkat-berkat Tuhan. Dengan belajar mencukupkan diri, kita mensyukuri berkat-berkat Tuhan. Dan dengan belajar mencukupkan diri, kita ada kekuatan, ada sukacita, dan ketenangan. Itulah harapan kita. Mari saudara, di masa-masa sekarang yang penuh gumulan, kesulitan apapun, kita datang kepada Tuhan. Dia akan mencukupkan, Dia akan menopang, dan senantiasa melawat hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa, Tuhan yang sudah menopang kami, memberi berkat bagi kami. Bila firman-Mu hari ini untuk terus kami belajar mencukupkan diri, sehingga dengan mencukupkan diri kami boleh mensyukuri berkat-berkat Engkau, lawatan Engkau, dan pertolongan Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami, keluarga kami, untuk terus mensyukuri karya-Mu dalam hidup. Di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukuri. Amin.